Pernahkah kamu membayangkan, di tengah padatnya kota Bekasi, di antara deru kendaraan dan hiruk-pikuk pabrik, ternyata tersembunyi tempat-tempat yang penuh cahaya ilmu dan keberkahan. Ya, tempat di mana anak-anak muda tidak hanya belajar membaca kitab, tapi juga belajar menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan siap mengabdi pada negeri. Inilah 11 pesantren terbaik di Bekasi, tempat lahirnya generasi yang bukan hanya cerdas secara akal, tapi juga lembut hatinya. 11. Pondok Pesantren Islam Daarussunnah. Di Jatimakmur Pondok Gede, berdiri lembaga besar yang menaungi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK Tahfiz, SD Quran, hingga kajian nilai dasar Islam. Pesantren Daarussunnah menjadi pilihan keluarga yang ingin pendidikan anaknya lengkap, dari dasar hingga dewasa. Setiap sudut pesantren ini terasa sejuk, penuh semangat belajar. Disinilah banyak santri kecil menumbuhkan cinta pertama mereka kepada Al-Quran, cinta yang akan mereka bawa seumur hidup. 10. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bekasi. Di Bekasi Timur, berdiri pesantren dengan sistem pendidikan terpadu, Miftahul Ulum. Kurikulum nasional dipadukan dengan pembelajaran pesantren. Jadi santri tidak hanya bisa hafal kitab, tapi juga siap menghadapi dunia modern. Setiap pagi, santri belajar matematika, siangnya mengaji, malamnya murojaah hafalan. Orang tua tidak perlu khawatir, karena di sini anak-anak tumbuh jadi generasi yang seimbang, cerdas akal, kuat iman. 9. Pondok Pesantren Al-Hasan Bekasi. Di Pondok Gede, berdiri pesantren modern bernama Al-Hasan. Santri di sini terkenal sopan, percaya diri, dan punya jiwa kepemimpinan tinggi. Selain belajar kitab, mereka juga dilatih berbicara di depan umum, berdiskusi, dan menulis. Tujuannya jelas, mencetak ulama yang bisa berdiri di tengah masyarakat, bukan hanya di mimbar. Pemimpin sejati lahir dari ilmu dan ketulusan, begitu nasihat yang selalu diulang di sini. 8. Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi. Terletak di Setu, pesantren ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang modern. Santri belajar agama sekaligus ilmu umum, dari fikih hingga fisika, dari tafsir hingga teknologi. Mereka diajarkan bahwa Islam tidak anti kemajuan, justru mendorongnya. Setiap santri punya cita-cita besar, ada yang ingin jadi ustadz, ada juga yang bercita-cita jadi ilmuwan muslim. Semua didorong dengan satu pesan, apapun profesimu nanti, jadilah penebar kebaikan. 7. Pondok Pesantren Yaping Bekasi. Berdiri sejak tahun 1969, Yaping Bekasi adalah saksi sejarah panjang pendidikan Islam di kota ini. Dari masa ke masa, ribuan santri keluar dari gerbang pesantren ini membawa semangat dakwah dan pengabdian. Kiai dan ustadz di sini dikenal tegas tapi penyayang. Santri diajarkan disiplin waktu, sopan santun, dan cinta ilmu. Yaping bukan hanya pesantren tua, tapi pesantren yang terus hidup dan menyesuaikan zaman. Ilmu boleh baru, tapi adab harus selalu lama, begitu kata para pengasuhnya. 6. Pondok Pesantren Nur El Fadilah. Di Tambun Selatan, ada pesantren yang hangat dengan tradisi Nahdlatul Ulama, Pesantren Nur El Fadilah. Setiap malam Jumat, gema solawat menggema. Santri-santri berkumpul dengan wajah ceria, memegang kitab dan rebana. Tapi jangan salah, selain tradisi keagamaan yang kuat, mereka juga diajarkan cara berpikir modern. Sistem salaf dan khalaf digabung menjadi satu kesatuan yang indah. Bagi keluarga Nu, pesantren ini bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi rumah besar untuk menanamkan cinta, adab, dan kebangsaan. 5. Pondok Pesantren Al-Istighosah. Di wilayah Setu,
berdiri pesantren yang memadukan dua dunia, salaf dan modern. Disinilah para santri belajar kitab kuning, tapi juga menguasai teknologi. Di satu waktu mereka menulis huruf Arab di papan tulis, di waktu lain mereka belajar mengetik cepat di komputer. Santri zaman sekarang harus bisa dua-duanya, kata kiai mereka sambil tertawa. Pesantren Al-Istighosah mengajarkan bahwa ilmu agama dan ilmu umum bukan musuh, tapi sahabat yang berjalan beriringan menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami Bekasi. Berdiri kokoh dengan sejarah panjang, pondok ini didirikan oleh ulama besar Bekasi, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Adari. Pesantren ini adalah tempat bagi mereka yang ingin menyelami keilmuan agama secara mendalam. Suasana belajar di sini tenang, penuh adab, dan syarat keberkahan. Di setiap pengajian, para santri duduk bersila sambil mencatat kalimat-kalimat hikmah. Ilmu tanpa adab adalah kehampaan, begitu kata salah satu ustadznya. An-Nida Al-Islami bukan sekadar tempat belajar agama, tapi rumah bagi pencinta ilmu yang ingin menapaki jejak para ulama salaf. 3. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hunafa. Masih muda usianya, tapi semangatnya menembus batas. Didirikan pada tahun 2014, Al-Hunafa di Setu Bekasi telah menumbuhkan ratusan penghafal Al-Quran. Setiap malam, suara para santri bergema lembut dari asrama. Mereka berlomba-lomba menyetorkan hafalan, meski kadang lidah terbata-bata. Ustadznya tak pernah marah, hanya tersenyum dan berkata, "Teruslah membaca, karena setiap ayatmu adalah cahaya." Di sini, anak-anak tidak hanya diajarkan menghafal, tapi juga memahami maknanya, agar setiap ayat yang mereka baca tumbuh menjadi akhlak di kehidupan nyata. 2. Pondok Pesantren Al-Ihsan Bekasi. Di Cikarang Utara, berdiri pesantren yang dikenal dengan semangat kemandiriannya, Pondok Pesantren Al-Ihsan. Di sini, santri bukan hanya menghafal ayat dan hadis, tapi juga belajar menjadi wirausahawan tangguh. Dari tangan-tangan mereka lahir produk hasil pelatihan, mulai dari sabun, roti, hingga karya kreatif yang dijual untuk membantu ekonomi pesantren. Dan yang paling luar biasa, sebagian santri belajar di sini tanpa biaya. Ya, pendidikan gratis, tapi penuh nilai perjuangan. Banyak yang datang dari jauh dengan niat suci, menuntut ilmu karena Allah. Di Al-Ihsan, mereka tidak hanya belajar berdiri di atas sajadah, tapi juga berdiri di atas kaki sendiri. 1. Pondok Pesantren Nuwar AFKN Bekasi. Bayangkan, dari tanah Papua, seorang dai bernama Ustadz Fadlan Gamaratan datang membawa semangat dakwah hingga ke Bekasi. Disinilah berdiri pesantren Nuwar AFKN, tempat berkumpulnya para santri dari timur Indonesia, dari Maluku, NTT, hingga Papua Barat. Setiap pagi, suara mereka melantunkan ayat suci di bawah sinar matahari setu yang hangat. Di pesantren ini, tak ada yang dianggap jauh. Semua adalah saudara. Ustadz Fadlan mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling belajar. Pesantren ini bukan sekadar tempat menimba ilmu, tapi juga tempat menanam harapan bagi masa depan anak-anak timur yang ingin menerangi negeri dengan cahaya Al-Quran. Itulah 11 pesantren terbaik di Bekasi, tempat di mana cahaya ilmu dan adab bertemu. Mereka bukan hanya mendidik anak untuk pandai, tapi juga untuk berakhlak. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang baik. Kalau kamu punya teman, saudara, atau mungkin anak yang ingin menimba ilmu agama di Bekasi, mungkin salah satu dari pesantren ini adalah jawabannya. Jadi, pesantren mana yang paling ingin kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar, ya.